Tapi tetap saja, membeli kerupuk dan kemplang ternyata ada triknya. Jangan salah pilih agar tidak kecewa. Kerupuk ikan dan kemplang khas Kota Palembang. Rasanya dua penganan gurih ini sudah terkenal di mana-mana. Kerupuk ikan dan kemplang memang nikmat disantap sebagai camilan ataupun sebagai teman makan nasi. Nah, memilih kerupuk dan kemplang yang enak ternyata susah-susah gampang. Ada strategi alias tips-tips tertentu yang harus diikuti. Siang, Mbak. Cari oleh-oleh, mau cari kemplang nih, Mbak. Boleh, yang mana yang goreng? Ya, adanya apa aja nih, Mbak? Goreng ada, kalau yang bakar, bakar atau goreng kemplang, ada juga modelnya. Bedanya apa, Mbak? Kalau yang super kadar ikannya itu lebih banyak, terus ikannya juga lebih pilihan, Mbak, yang bagus gitu. yang segar. Kalau yang standar kualitas ikannya yang beda. Harganya, kalau harganya gimana? Harga juga variasi yang standar Yang- sama yang super beda. Yang standar berapa nih? Kalau yang standar bisa 24.000 satu kilo. Ternyata bentuk kerupuk dan kemplang ini beragam loh. Namanya pun banyak. Yang bulat dan panjang seperti ini biasa disebut usus atau pipa. Nah, kalau kerupuk berbentuk lucu ini namanya botor. Sekedar informasi, botor yang mentah ternyata bisa dimasak menjadi tewan, makanan khas Palembang yang mirip bakso. Tak heran, kerupuk dan kemplang selalu jadi incaran para wisatawan yang berkunjung ke kota Pempek. Nah, kalau Anda tak ingin cepat-cepat menyantap oleh-oleh ini, ada juga kerupuk dan kemplang yang masih mentah. Jangan khawatir kemplang lembab atau rusak karena dikemas dalam plastik mika. Tapi tetap saja, membeli kerupuk dan kemplang ternyata ada triknya. Jangan salah pilih agar tidak kecewa. Makanya kemplang ini belum ada standar lah. Jadi bisa aja masing-masing dengan cara yang masing-masing. Ada yang pakai pemutih, ada yang terlalu banyak pemutihnya, ada yang enggak, ada yang sedikit. Masih relatif lah itu, karena belum ada standar dari. Selesai berbelanja, saya jadi ingin tahu bagaimana cara membuat kerupuk dan kemplang ini. Ternyata dulunya kerupuk dan kemplang dibuat dari daging ikan belida. Sayangnya sekarang ikan air tawar ini semakin susah diperoleh. Harganya pun relatif mahal. 1 kilo ikan belida bisa mencapai 80–100 ribu rupiah. Karena itu, para produsen kerupuk dan kemplang biasanya lebih memilih daging ikan gabus sebagai pengganti. Mulanya ikan gabus yang masih segar dikuliti dan diambil dagingnya lalu dihaluskan. Daging yang sudah halus dicampur air dengan perbandingan 1:1. Selanjutnya ditambahkan telur dan tepung sagu. Adonan ini lalu diuleni sampai bercampur rata. Setelah cukup kenyal, adonan lalu direbus dalam air mendidih selama kurang lebih 15 menit atau sampai adonan naik ke permukaan air. Selanjutnya, bahan kemplang ini dijemur hingga kering. Bila sudah kering, bahan kemplang ini diiris tipis, kemudian dijemur lagi hingga benar-benar kering. Nah, kini kemplang siap digoreng. Untuk menghasilkan kemplang yang renyah, proses penggorengan harus dilakukan 2 kali.
ini, kemplang siap dibungkus dan dipasarkan atau disajikan sebagai camilan lezat. Jangan lupa setelah dingin, kemplang baru boleh disimpan dalam wadah yang tertutup rapat agar tahan lama gurihnya.